Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjannah, NIM E 2019 3150, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi sebuah video yang sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MMI, yaitu tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional. Dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Perekonomian terbuka meliputi konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi terbuka, dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar. Keempat dalam proses perekonomian yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yaitu yang menyangkut penyesuaian. Ada pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama permintaan agregat di pasar barang. Permintaan barang dan jasa akan meningkat karena terjadi penambahan pasar luar negeri. Kedua, jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Jumlah uang yang beredar dari pasar barang akan bertambah karena terjadi perdagangan luar negeri antara ekspor dan impor. 3. Harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa akan berubah, akan lebih mahal atau murah. Sirkulasi aliran pendapatan. Perusahaan, permintaan, rumah tangga, luar negeri. Perusahaan mengeluarkan pengeluaran perusahaan berupa pajak ke pemerintah. Perusahaan mengeluarkan alat-alat produk produksi akan menjadi produksi rumah tangga. Perusahaan membeli alat-alat produksi mengimpor dari luar negeri akan menjadi pendapatan dari luar negeri. Komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Kedua, investasi perusahaan. Ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam luar negeri. Faktor penentu ekspor. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau memproduksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Kedua, mutu barang. Ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Kedua, inflasi dalam negeri. Ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Dan keempat, cita rasa konsumen. Sekian tanggapan dari saya tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam atau perekonomian 4 sektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.